Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita ya baca Al-Fatihah dulu. Semoga besok diberi kemudahan dan semoga lancar lah besok bisa jawabnya gitu. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Udin bisa share screen nggak? Waduh. Zan, bisa nggak Zan? Zan, Apa sih kalau nggak bisa yang penting apa semuanya buka talkisannya gitu. Coba di Oke, kita share mulai screen ya. dulu, bisa nggak? Hah? Fauzan, bisa share screen Oh. nggak? Soalnya kan nanti ada yang mau denger nih dari kelas lain. pakai laptop ngapa Zan? Di laptop mana belum download? Segini udah kelihatan belum? Segini cukup nggak? Bisa dimiringin nggak itu, Jan? Miringin. Kalau di Zoom bisa, jadi kayak lebih gede gitu. Tapi ente dimiring. Ngaruh nggak sih kalau di sini? Kalau di Zoom ngaruh sih. Sini, kayak gini. Ngaruh nggak? Nah iya, gitu. Ngaruh. Mau enakan mana ya? Enak gini atau yang landscape atau... Enak gini. Nah itu ya. Kiting kiri. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Soal pertama. Gimana? Masih ini. Lanjut aja, lanjut. Oke. Yang pertama alif al-fa'il lugatan wasilahan sumasyrah at-tarif muda'aman ijabatak bil amsilah. Jadi suruh definisiin fa'il menurut bahasa dan istilah. Kemudian kayak ini nih kayak mirip-mirip fikih. Harus ada contoh-contohnya gitu dari setiap apa tarif. Nah, terus jawabannya fa'il menurut bahasa adalah man aujada al-fi'la. Jadi seseorang yang mewujudkan suatu pekerjaan atau orang yang apa ya, orang yang bekerja gitulah, pelaku bisa juga. Terus wastilahan wastilahan huwa ismun sharihun zahirun au mudmarun barizun au mustatirun. Terus bentar. Au ma fi ta'wilihi usnida ilaihi fi'lun tam mutasarrif au jamid muqaddamun alaihi au ma fi ta'wilihi waqi'an minhu al-fi'lu au qa'iman bihi. Jadi ini apa menurut istilahnya panjang banget ya. Nah, terus kalau misalkan dijelasin ini kayaknya terlalu rumit gak sih menurut kalian? Coba gimana Zan? Enggak, Zak. Gimana yang lain pokoknya ahli nahu Hoiri.
Ya pokoknya nih, Lanjut, aduh, lanjut. menurut istilah, fa'il itu adalah isim sorih zohir. Jadi si fa'il itu berbentuk isim yang jelas. Contohnya pada firman Allah, qalallahu la tattakhidhu al-haynis apa sih ini? Aduh kayaknya typo deh. Ilahainis naini. Nah, yang dimaksud dengan isim sorih itu nalafad Allahnya. Jadi sorih itu jelas, kelihatan gitulah secara zahir. Nah, falaf dijalalah fa'il marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ismun zahir sarihun. Terus yang kedua, fa'il itu harus kalau misalkan enggak isim sorih yang zahir, fa'il juga berbentuk domir bariz. Qauluhu ta'ala inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, yang dimaksud dengan domir baris itu tak pada lafaz tubtu. Tak yang kedua ya. Terus yang ketiga, fa'il itu bisa juga berbentuk domir mustatir. Seperti lafaz wala tamshi fil ardi maroha. Nah, jadi perbedaan antara domir baris sama mustatir udah pada tahu lah ya. Nah, kalau misalkan di yang kedua itu wala tamshi fil ardi maroha, fa'ilnya itu ada di lafaz tamshi, yaitu domirnya domir mustatir, jadi gak kelihatan gitu. Takdiruhu anta. Terus wa mithaluhu masdaron muawwal qauluhu ta'ala alam ya'tilil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, jadi yang keberapa nih? 1 2 3 4. Yang keempat ini jadi fa'il itu gak semuanya berbentuk isim. Nah, di nomor 4 ini fa'ilnya itu berbentuk fi'il yang ditakwil dengan lafaz an gitu. Jadi apa namanya? Aduh, bingung jelasinnya nih. Nah, fa'an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdaruhu takdiruhu khusyu fa'ilan lil fi'li yakni. Nah, jadi kan si fi'ilnya itu alam yakni. Nah, setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'ilnya itu mana? Fa'ilnya itu lafaz antaksya. Kenapa lafaz antaksya itu bisa disebut apa namanya? Fa'il. Padahal fa'il itu harus isim loh gitu. Nah, jawabannya karena lafaz antaksya ini berupa fi'il yang sebelumnya ada an, dan maksudnya di nahwu itu ada ketentuan bahwasanya kalau ada fi'il mudhari terus juga domirnya anta dan sebelumnya itu ada an, bisa ditakwil dengan masdar, bisa dimaknai dengan masdar gitu. Itulah. Terus selanjutnya fa'il itu bisa berbentuk masdar sorih. Contohnya ya suruni najahuka. Nah, lafaz najah itu disebut masdar sorih. Terus nah, nanti kalian baca aja ya di situ i'rabnya. Terus wal fa'il imma ayyusnida ilaihi fi'lun wa imma ayyusnida ilaihi ma ya'malu amal fi'li kal masdar wal wasfu wasmul fi'li wa ghairi dzalik min syawahid dzalika qauluhu ta'ala. Nah, jadi fa'il itu gak harus sebelumnya ada fi'il. Jadi fa'il itu bisa jadi terletak setelah kalimat-kalimat yang beramal seperti fi'il. Nah, contoh kalimat-kalimat yang beramal seperti fi'il itu isim fa'il, masdar, isim sifat, dan isim fi'il. Contoh dalam firman Allah Ta'ala, alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa'akhrajna bihi thamarati mukhtalifan alwanuha. Nah, lafaz alwanuha ini termasuk fa'il. Kenapa dia termasuk fa'il padahal sebelumnya gak ada fi'il gitu? Nah, karena sebelumnya ada kalimat, yaitu kalimat isim, yang mana kalimat isim itu beramal seperti fi'il, sehingga lafaz setelahnya dibaca rofa gitu. Nah, terus juga ketentuan fa'il itu harus rofa ya. Udah, ini nomor 1 udah puyeng ya. Coba
Ada yang masih belum paham nggak? Kalau mau lebih jelas soal fa'il di Muqarrar tuh ada ini hukum-hukum fa'il halaman 96. Nanti bisa dipelajarin. 56. Halaman 96. Itu ada hukum-hukum fa'il dibaca rofa gitu. Lanjut aja nih. Lanjut aja ya. Terus yang Lanjut. kedua, qad yaqa'u al-fa'il domir mustatiron. Famata yastatiru wujuban wa mata yastatiru jawazan ma'at tamsil. Nah, terus fa'il juga fa'il bisa berbentuk domir, baik itu domir mustatir. Fa'il bisa berbentuk domir mustatir. Nah, kapan wajib si domir itu dimustatirkan dan kapan boleh dimustatirkan gitu. Terus al-ijabah. Nah, fa'il yastatiru wujuban fima ya'ti. Nah, fa'il wajib dimustatirkan, wajib disembunyikan, gak boleh ditampakin gitu. Yang pertama, maaf fi'lil amr lil wahid al mukhatab. Contohnya lafaz apa ya? Unsur Zaidan. Unsur Zaidan. Tolonglah Zaid gitu. Nah, lafaz unsur itu sebenarnya itu ada fa'il. Ada fa'il. Nah, tapi fa'ilnya itu dimustatirkan. Mustatirnya mustatir wujub. Jadi wajib disembunyikan. Takdirnya yaitu anta. Nah, fi'lul amri lil wahid al mukhatab. Jadi fi'il amr yang menunjukkan mufrad mukhatab. Terus yang kedua, pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah. Contohnya ansuru Zaidan. Aku menolong Zaid. Harusnya kan ansuru anak Zaidan. Nah, karena si anak ini wajib disembunyikan, wajib dimustatirkan, maka ya jangan ditampakin, jadi ya tetap aja unsur Zaidan gitu. Terus yang ketiga ma'al fi'il mudhari al mablu'ah bin nun. Jadi fi'il mudhari yang diawali dengan nun. Contohnya nansuru Zaidan itu sama juga ya. Terus yang keempat ma'al fi'il mudhari al mablu'ah bita. Jadi fi'il mudhari yang diawali dengan tak, baik itu domir goib maupun domir mukhatab. Kan jadi fi'il mudhari yang diawali tak itu ada dua ya. Yang pertama yang berdomir hiya. Contohnya yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru. Tansuru yang pertama. Terus ada juga yang berdomir anta. Nah, yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru. Itu hiya. Yansuroni, yansurna, tansuru. Nah, tansuru yang kedua itu berdomir anta. Maka fi'il mudhari yang berawalan tak, tapi aneh tuh di pondok dulu diajarin yang wajib dimustatirkan tuh yang khusus domir anta gitu. Jadi yang hiya tuh boleh. Nanti kita bahas lah. Itu yang keempat. Terus wa yastatiru ad-dhamir jawazan ma'al fi'il madi lil ghaib awil ghaibah bina hikali alaihi salatu wasalam ayatul munafik salas. Kita cari contohnya yang fat takdir hadasa. Idza hadasa kadzaba. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza hadasa apabila dia berdusta. Nah, hadasa itu kan fi'il madi ya. Fi'il madi yang domirnya huwa. Nah, si huwa itu boleh disembunyiin, boleh ditampakin gitu. Jawaz hukumnya. Nah, ini bisalah nanti ya. Terus lanjut nomor 3. Yatardu hadful fa'il fi ba'dil mawadi. Udhkur salasatun minha wa hal yajuz hadful fa'il fi ghairi hadhil mawadi. Fasil al-qaul fi dzalik mubayyanan ara'an nuhah wa dalilu kull ra'in. Bentar.
Nah, soal nomor 3 tuh terkadang fa'il itu bisa dibuang. Nah, sebutkan 3 tempat fa'il yang bisa dibuang itu. Wa hal yajuz hadzful fa'il fi ghairi hadhil mawadi, dan apakah boleh membuang fa'il di selain ketiga ini? Nah, terus intinya kalau misalkan boleh apa namanya? Tafsir gitu perkataan para ulama nahwu dan berikan alasannya kenapa dia boleh atau gak boleh dibuang. Nah, al-ijabah jawabannya wa yatarudu hadzful fa'il fi mawadi minha. Nah, terkadang fa'il itu dibuang dalam beberapa tempat. Yang pertama, inda bina'il fi'li lil maf'ul. Ketika fi'ilnya itu fi'il bina maf'ul. Kan kalau yang biasa kayak misalkan nasoro zaidun amron, itu nasoro itu fi'il bina maklum. Kalau diganti sama nusiro jadi fi'il bina maf'ul. Nah, kalau misalkan fi'ilnya fi'il bina maf'ul, maka si fa'ilnya dibuang. Khuliqal insanu dha'ifa. Nah, id al aslu, karena asalnya itu khalaqallahu al insana dha'ifa. Terus yang kedua, ma'al fi'li al muakkad bin nun nahu qouli ta'ala. Nah, yang kedua, fi'ilnya itu ditaukidi atau diperkuat dengan nun. Nunnya nun sakilah. Nih, contohnya la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna. Nah, lafad la tublawunna sama lafad la tasma'unna. Karena asal dari la tublawunna itu la tublawunanna. La tublawunanna. Jadi di lafad la tublawunanna itu terkumpul fi'il dan fa'il. Nah, karena si fi'il itu ingin diperkuat sama nun sakilah, maka ditambahkan setelah, kan asalnya apa ya? La tublawuna, tublawunanna. Bentar. Nah, pokoknya jadi si fi'ilnya itu ingin perkuat sama nun taukid. Jadi walhasil la tublawunanna. Nah, ketika lafad la tublawunanna dan la tasma'unanna itu sudah diperkuat dengan nun taukid sakilah, maka itu terkumpul 3 nun. Yang pertama nun jama muzakkar, yang kedua nun taukid sakilah. Nah, faqad usnida al-fi'lu ila wawil jamaah summa ukida bin nun asaqilah fajtama'a salasatu nunat, nunur raf'i wa nunut taukid. Oh, nun yang pertama itu disebut nun rafa, nun yang kedua itu disebut nun taukid. Jadi tanda rafanya itu nun ya, bukan wawunya. Fahudifat an-nun al-ula. Nah, maka nun yang pertama itu yaitu nun rafa, nun tanda rafa, dan berkedudukan sebagai fa'il itu dibuang. Jadi latublawunna. Nah, latublawunna. Kemudian setelah nun yang pertama dibuang, otomatis yang tersisa wawu sama nun yang ditasdid. Nah, ketika latublawunanna. Ketika terkumpul wawu sukun dan tasdid, kan tasdid itu apa sih? Intinya mah apa ya? Aduh, bingung. Semua hadifat soal jamaah litakholus min itiqai sakinain. Nah, kemudian terkumpullah wawu sukun dan nun sukun. Aduh. Bisa ini gak sih dicoret-coret gitu? Gak bisa ya? Bisa. Gimana coba ini? Eh, Gimana ya? coba Fauzan Mumtaz yang coret-coretnya tuh diaktifin buat semua bisa ini. Bisa nggak, Zan? Apa? Yang buat coret-coret itu apa istilahnya? Coret. Ah, Salah bagian salah. terus Apa? diizinkan buat semua bisa ini
Yang mana dah? Bingung saya. Bentar. Aku bingung nggak? Coba titik 3 yang bawah itu. Terus? Mana ya? Ke bawah nggak ada lagi. Nggak ada. Aduh, benar. Langsung nggak ada. Saya. Lauknya lagi dikit tuh. Ini biar apa? Biar bisa saya coret. Siapa yang coret? Najwa. Iya. Nih kalau dia ini bisa coba aneh share screen ya. Udah makanya antum aja, Din. Mana? Lah mau keluar dia. Ayo. Sorry malah keluar. Bentar. Surat Al-Bayyinah. Gua aja tadi Al-Bayyinah nggak apa tuh. Ayat kedua Rasulullah minallahi wa fatun. Nggak jelas. Rasulullah minallah. Tuh kan Rasul yatlu kita, Pak. Rasulullah minallah yatlu kita. Udah. Coba Najwa. Jadi bingung kan? Semua kita hasilnya. Apa? Luci. Itu bisa semuanya, Yang Din. mana sih yang buat coret-coretnya? Waduh. Bisa nggak dicoret-coret? Siapa namanya? Najwa. Bisa. Video Ya. setting. Tapi jauh banget, Din. Bentar. Di mana ya? Kalau yang terakhir sih. Emang di Najwa nggak ada? Enggak. Oh, ini bisa no? Itu siapa yang coret? Alia bisa kan? Bisa. Kok bisa? Oh, bisa. Coba lihat tutor ini. Gak tahu, sumpah muncul sendiri. Muncul di bawah. Oh, Najwa belum disigin ya? Hah? Ini nih kan Belum ada ya? ini. Jangan kayak gitu dong. Oh ini apa itu? Sorry, Apa? lihat apa? Oh, kembalinya gimana no? Din, Bentar. itu kan di yang di namanya Najwa ada tulisan belum diverifikasi, itu tuh apa? Oh, karena dia nggak pakai ini kayaknya, karena nggak pakai email UIN. Ya, Emang ya? kayak email. Ini bisa nih ya. Nih bisa nih. Ini gimana, Cong? Ya udah si Nazwanya ngomong, ente yang nulis Alia atau Fahrudin. Bisa. Ya udah deh, yang jelasin siapa, Jan? Jelasin Jan. Siapa tuh What? bener? Jauh banget itunya tulisannya. Bentar. Mana ya di Nih. nomor 3. Emang harus banget dicoret. Enggak sih, maksudnya kalau udah pada paham mah udah gak usah dibahas. Tapi biar jelas aja gitu. Mana yang dibuang, mana yang ini. Insya Allah bisa. Atau Bisa. ada ini aja nanti di grup lah dikirim itunya. Oh. Siap. Apa namanya ilalnya? Oke, berarti lanjut aja ya. Lanjut aja. Ya, lanjut aja. Oke. Betul. Tadi tuh lagi ngomongin membuang file ya.
Baru di 2 tempat. Terus yang ketiga, masdari al-amil. Jadi si fa'ilnya itu berada pada masdar yang beramal. Seperti fi'il. Contohnya, au it'amu fi yaumin dzi masghobah yatiman. Au it'amun huwa. Jadi, lafad it'amun itu mengandung domir, dan domirnya itu huwa. Nah, si huwanya itu berkedudukan sebagai fa'il, gitu. Terus lanjut, hukmu hadfil fa'il fi ghairil mawadi as-sabiqah hilaf. Jadi, hukum membuang fa'il di selain 3 tempat tadi itu khilaf, ada perbedaan. Yakni wuku'uhu ba'da rafi'ihi wujuban. Apa ya ini? Wa qala ta'ala ukhrajatil ardu asqalaha wa qala ta'ala wa waritha Sulaimanu Dawuda khilafan al-kufiyin alladzina. Enggak tahu nih yang ini apa. Intinya jadi apa ya? Membuang fa'il di selain 3 tempat tadi itu antara ulama antara ulama Kufah dan ulama Basrah itu terjadi perbedaan. Menurut ulama Kufah, khilafan al-kufiyin alladzina yajizuna dzalika mutamassikin bi qouli Zuba. Nah, menurut ulama Kufah, membuang fa'il itu dibolehkan. Bi qouli Az-Zuba, seperti perkataan Az-Zuba. Gak tahu ini syair. Aneh belum ini nih, belum memahami. Gimana ini, mau ditangguhkan aja apa mau lanjut? Lanjut aja ya. Nanti kita bahas lagi bareng-bareng. Lanjut aja dulu. Nah, terus faya ribuna musybihan fa'ilan muqaddaman liqaulihi fatidan wa idan. Itu perkataan apa? Ulama tadi Hijaz. Wal basriyun yamna'una dzalika li sababaini. Dan ulama Basrah melarang apa? Membuang fa'il di selain 3 tempat tadi karena beberapa sebab. Yang pertama, annal fa'il ma'a fi'lihi ka kalimati dzati juz'aini sadruha huwa al-fi'l. Jadi fi'il sama fa'il itu adalah satu kesatuan menurut ulama Basrah tuh. Nah, yang menjadi sumbernya itu adalah yang menjadi pusatnya itu adalah si fi'il. Dan wa ajazaha huwa al-fa'il. Ajaz itu lemah ya. Intinya yang menjadi penguatnya itu fi'il lah gitu. Dan yang enggak kuatnya fa'il. Fakama la yajuz taqdimul ajzi ala sadri fil kalimat kadzalik la yajuz ma'al fi'li wal fa'il. Jadi intinya tidak boleh mendahulukan fa'il atas fi'il. Bahkan membuangnya apalagi gak boleh gitulah. Terus sanihima yang kedua, anna taqdimal fa'il yuqi'u fil labsi bainahu wa bainal mubtada. Wala nadri hal al jumlah hina idzin ismiyah au fi'liyah. Nah, yang kedua bahwasanya mendahulukan fa'il itu akan apa ya? Mendahulukan fa'il itu akan terjadi kekeliruan antara itu tuh fa'il apa mubtada gitu. Contohnya lafaz misalkan apa ya? Jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Jadi itu duduk. Nah, sekarang kalau dibalikin Zaidun jalasa. Kan si Zaidun itu bisa menduduki sebagai mubtada kalau dibalikin mah. Gitu. Jadi bakal terjadi kekeliruan lah kalau misalkan si fa'il itu didahulukan. Itu ya intinya. Punten bentar. Nazwa. Zan, Gimana? Zan. Minta tolong share screen lagi. Ada ini benar. Oke. Minta tolong ya, Zan. Oke. Tadi nomor 4 ya? Cek.
Boleh Zo, dilanjut lagi. Nah, terus soal nomor 4. Aduh, baru nomor 4 nih. Mata yajibu ta'nisul fi'li lil fa'il wa mata yajuz apa itu? Intinya apakah wajib mentasniahkan fi'il untuk fa'il dan kapan itu dibolehkannya gitu. Terus kasih contoh al-ijabah. Terus jawabannya, apabila si fa'il itu mu'annas, maka wajib juga mentasniahkan fi'il. Contohnya lafaz kan tadi nasoro zaidun ya nasoro jalasa lah. Jalasa zaidun zaid duduk. Nah, kalau misalkan si Zaid itu diganti sama Fatimah, jadi jalasa Fatimah tuh, maka si fi'ilnya itu wajib ditasniahkan, yaitu dengan cara dikasih tak tanis, jadi jalasat Fatimah tuh gitu. Itu al-fi'lu lil fa'il al-mu'annats bita insakinatin. Nah, yang tadi yaitu fi'il itu ditasniahkan apabila fa'ilnya mu'annas dengan menambahkan tak tanis yang sukun fi akhiril madi di ujung fi'il madi. Bentar. Wabitain mutaharrokatin fi awalil mudhari, dan dengan tak yang diharokati di awal fi'il mudhari. Contohnya sekarang jalasa yajlisu zaidun. Nah, kalau misalkan si Zaid diganti sama Fatimah, berarti jadi tajlisu Fatimatu gitu. Min syawahid al-awal qouli ta'ala, ini udahlah ya. Tadi contohnya ngambil yang simpel aja. Terus wajibu ta'nitsul fi'li lil fa'il fi halataini. Nah, wajib mentasniahkan fi'il untuk fa'il pada dua keadaan. Yang pertama, apabila fa'ilnya itu mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki at-ta'nits. Nah, mu'annas hakiki walam yafsul bainahu wa bainal fi'li fasilun. Dan antara fi'il sama fa'ilnya itu tidak ada pemisah. Contohnya, hafizat Hindun al-Qur'ana. Nah, itu bisa dianalisis ya. Nah, hafizat Hindun al-Qur'ananya. Si Hindun itu adalah mu'annas hakiki. Jadi dia benar-benar perempuan gitu. Meskipun lafadznya juga gak ada tak marbutoh, tapi dia perempuan, bukan perempuan jadi-jadian gitu. Nah, maka wajib mentasniahkan si fi'ilnya. Dan antara hafizat sama Hindun itu tidak ada pemisah. Terus keadaan yang kedua, idza kana al-fa'il dhamiron ya'udu ala mu'annats hakiki at-ta'nits au majazi at-ta'nits, misal Hindun qomat. Contohnya, Hindun itu berdiri. Nah, yang kedua, apabila fa'ilnya itu berupa domir. Fa'ilnya itu berupa domir, yang mana domirnya itu kembali kepada mu'annas hakiki. Nah, contohnya Hindun qomat. Nah, di lafad qomat ini sebenarnya ada domir. Domir mustatir. Mustatirnya tapi mustatir jawaz. Yaitu takdirnya hiya. Yang mana hiya ini kembali ke Hindun. Dan Hindun itu adalah mu'annas hakiki. Gitu. Nah, terus contoh kedua, wasyamsu tola'at. Asyamsu tola'at. Nah, terus ini kan, kenapa asyamsu bisa disebut mu'annas hakiki? Karena semua benda-benda langit itu menurut guru aneh ya, itu termasuk mu'annas katanya. Tapi selebihnya gak tahu juga. Mungkin nanti yang bisa tambahin aja ya. Terus ya juzu ta'nitsul fi'li fi iddati halatin. Nah, boleh nih, hukumnya boleh mentasniahkan fi'il di beberapa tempat. Yang pertama, idza kana al-fa'il mu'annatsan majaziyan muttasilan bil fi'li aw munfasilan anhu kama fi qouli ta'ala fama rabihat tijaratuhum. Nah, yang pertama, apabila fa'ilnya itu mu'annas majazi yang bersambung sama fi'il ataupun yang ada pemisahnya gitu, ataupun tidak tersambung dengan fi'il, itu hukumnya boleh ditasniahkan. Contohnya apa ya, yang contoh simpelnya
apa ya? Nama cowok yang ada ta marbutohnya apa tuh? Coba kasih contoh. Hamzah. Apa? Hamzah. Ya, Hamzah. Misalkan Ja'a Hamzah itu boleh Ja'a, boleh Ja'at. Kenapa? Soalnya Hamzah itu kan mu'annas hakiki. Secara lafaz dia mu'annas, ada ta marbutohnya, tapi sebenarnya dia tuh bukan mu'annas, bukan perempuan gitu. Nah, itu kalau misalkan yang mutasil. Kalau yang munfasil misalkan apa ya? Ja'at ila Ja'at ilal masjid Hamzah gitulah. Bisa. Terus yang kedua, ayakun al-fa'il mu'annatsan hakiki at-ta'nits mafsulan anil fi'li bi ghairi illa. Nah, yang kedua, apabila fa'ilnya itu mu'annas hakiki dan dipisah dan terpisah dari fi'ilnya. Kan tadi contohnya apa? Qomat Hindun. Itu kan wajib ya. Wajib si fi'ilnya itu ada tak tanis. Tapi ini kalau misalkan si komat itu terus setelah komat gak langsung Hindun, ada kalimat lain misalkan komat filqo'ah Hindun. Itu si komanya itu boleh koma, boleh komat gitu. Karena ada fasil. Nah, bigoiri ila. Fasilnya itu bukan ila. Terus yang ketiga, ayakuna al-fa'il jam'ut taksir lil mudzakkar awil muannas muttasilan bil fi'li aw munfasilan anhu. Nah, yang ketiga, fa'ilnya itu berupa jamak taksir. Kan ada kaidah semua jamak taksir itu dianggap muannas ya. Nah, baik itu mudzakkar maupun muannas. Contohnya apa ya? Lafaz qalamun jadi aklamun. Nah, aklamun itu muannas bisa dianggap muannas dan si fiilnya itu bisa dikasih ta tanis. Contohnya wadoat aqlamun. Itu kalau mutasil. Kalau munfasil misalkan wadoat apa ya? Sama apa ya? Tahta apa gitu. Terus aklamun gitu. Nah, lanjut soal nomor 5. Mata yajibu taqdimul fa'il alal maf'ul bih. Nah, kapan kita wajib mendahulukan fa'il atas maf'ul bih? Al-ijabah, jawabannya yang pertama, kita wajib mendahulukan fa'il atas maf'ul bih. Ayaksha al-labsu bainal fa'il wal maf'ul bih wala qarinah tamayyaz al-fa'il minal maf'ul. Jadi yang pertama, khawatir keliru lah. Khawatir keliru dan tidak ada qarinah atau tidak ada penjelasan juga sebelumnya antara mana fa'il, mana maf'ul gitu. Contohnya lafaz daraba Musa. Musa telah memukul daraba Musa Isa. Musa telah memukul Isa. Kan itu emang gak ada qarinah sebelumnya. Terus kita kalau misalkan mendahulukan maf'ul, misalkan daraba Isa Musa, itu kita bakal terjadi kekeliruan. Apakah Musa yang membunuh apa Isa gitu. Nah, maka kalau misalkan terjadi hal seperti ini, kita wajib mendahulukan fa'il. Terus yang kedua, ayakuna al-maf'ul bihi mahsuran bi innama idza arada al-mutakallim hasil maf'ul bih falaisa amamahu ila ta'khiril maf'ul bih hatta yakuna maksuran. Bentar. Ayakuna al-maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu dibatasin apa ya? Dibatasin dengan lafaz innama. Contohnya innama itu ukrima apa-apa? Apa akramu? Aku hanya Itu akroma kayaknya. akrama ya? Akrama Innama aliyun akrama alamu. Muhammadan. Ali. Ala apa ya itu? Ukrimu kalau salah. Apa Ali? Apa? Ukrimu. Itu kalau Kalau apa? ukrimu
Iya sih, ukrimu sih. Datang. Itu kalau dibaca Ali berarti innama akrama aliyu Muhammadan. Artinya kan Ali hanya memuliakan Muhammad. Muhammad. Oh itu Ali, di kanan Ala. Afan. Salah juga Oh, bacanya. Ala. Berarti akram. Ali kayaknya. Iya Ali. Berarti akrama. Akrama ikrimu. Ikroman. Roma Ali Muhammadan. Nah, yang kedua itu kita wajib mendahulukan fa'il ketika maf'ulnya itu dibatasi atau diringkas. Ya dibatasi lah gitu. Jadi cuma itulah kalau dibatasi itu. Jadi maf'ulnya itu dibatasi dengan lafad innama. Contohnya innama akrama aliyu Muhammadan. Ali hanya memuliakan Muhammad gitu. Jadi si Ali itu gak adalah yang memuliakan yang lain, cuma Muhammad doang gitu. Nah, cuma Nabi Muhammad doang. Nah, kalau misalkan kita mendahulukan lafaz Muhammad atas Ali, itu juga bakal terjadi kekeliruan. Kayak tadi lah sama. Itu bisa dibaca di bawah-bawahnya ya. Terus yang ketiga, idza kana al-fa'il wal maf'ul dhamiraini muttasilaini. Yang ketiga, kita wajib mendahulukan fa'il ketika fa'il dan maf'ulnya itu berupa dhamir muttasil dua-duanya. Au kana al-fa'il dhamir muttasil wal maf'ul bih isman dhahiran. Atau si fa'ilnya itu berupa dhamir muttasil dan maf'ul bihnya itu berupa isim zahir. Contoh dari fi'il dan maf'ul bih yang berupa dhamir muttasil dua-duanya. Idza ra'aitahum. Nah, kita gak boleh mendahulukan lafadhum. Ya, gak bisa gitu. Terus fata fa'il ro'a. Nah, ta-nya itu fa'il dari ro'a. Hum yaitu domir yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Terus wasani, contoh kedua, yang fa'ilnya itu berupa isim domir, yang maf'ul bihnya itu berupa isim zahir. Contohnya rafa'na laka dzikraka. Nah, itu naknya berupa isim zahir ya, fa'il, dzikraka sebagai maf'ul. Terus soal ke-6. Mata yajibu ta'khiruhu anhu. Kapan kita wajib mengakhirkan fa'il atas maf'ul? Tuh. Terus jawabannya yajibu ta'khirul fa'il anil maf'ul bi fi mawadi al-awwal ayat tasila bil fa'il dhamir ya'udu 'alal maf'uli bih. Yang pertama, ketika fa'il ayat tasila. Ketika maf'ul bih itu bersambung bentar. Ayat tasila bil fa'il dhamir. Yang pertama itu ketika fa'il atau ketika domir tersambung dengan fa'il. Domir tersambung dengan fa'il. Yang mana domir itu kembali ke maf'ul bih. Kita langsung ke contoh. Wa idza batala Ibrahima rabbuhu. Nah, di sini wajib mendahulukan maf'ul. Kenapa? Karena pada lafadz rabbuhu itu ada domir. Domirnya itu nempel ke fa'il. Dan yang mana domirnya tersebut kembali ke maf'ul bih, yaitu Ibrahim. Itu. Terus yang kedua, ayakunal maf'ula bihi domiron muttasilan. Wal fa'il isman zohiron. Yang kedua, maf'ul bihnya itu berupa domir muttasil dan fa'ilnya berupa isim zohir. Contohnya, Faja ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Nah, yang jadi maf'ul bihnya itu lafadkum pada lafad ja'atkum. Nah, mau'izatunnya itu berupa
fa'il. Mau'idhatnya itu fa'il berupa isim dzohir gitu maksudnya. Terus yang ketiga surul fa'il bi'in nama. Kan kalau tadi itu yang dibatasinya maf'ul. Kalau sekarang yang dibatasinya itu fa'il. Sama dibatasinya dengan inama. Contohnya lafad innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Intinya hanya apa tuh? Kalau diartiin para ahlul Quran gimana arti yang inilah yang enak gitu. Hairi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Ini kita analisa aja lah dulu. Fal ulama fa'il mu'akhir. Walafdzul jalalah. Nah, walafdzul jalalah maf'ul bihi muqaddam. Wal makna ma yakhshallahu min ibadihi illal ulama. Yaitu tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama gitu. Oh iya, jadi yang dibatasin itu adalah fa'ilnya, ulamanya. Ya udah gitu ya. Udah nomor 7 suruh i'rab. Itu tadi udah dikasih ya di halaman berapa-berapanya. Udah bab fa'il selesai. Kalau ada yang mau nanya aja ke yang lain. Gimana mau lanjut apa mau ini dulu? Istirahat dulu bentar. Oke, bentar. Jan. Iya. Tadi tuh kan di atas tuh kan ada asyamsu tuh mu'annas hakiki ya. Syamsu tuh bukannya majazi ya? Apa emang hakiki? Aduh. Itu tuh antara Mu'tazili dan Hakiki itu yang agak sulit ya. Ya sama dong. Mu'annas hakiki sama mu'annas mujazi apa bedanya? Kalau setahu aneh ya, Ya. Kalau setahu aneh tuh kayak mu'annas hakiki tuh ya makhluk hidup gitu kayak hewan, manusia gitu. Sebenarnya kalau mu'annas hakiki kan ada batasannya, ada banyak di kitab-kitab yang menjelaskan mu'annas hakiki itu ada ciri-cirinya lah. Kayak contohnya tak marbutoh atau anggota tubuh yang berpasangan. Nah, ada juga di para ulama yang menyebutkan yang dianggap mu'annas oleh orang Arab. Nah, itu yang dimaksud mu'annas mujazi. Terus rambutnya yang angka 10. Jadi emang harus benar-benar tahu kalau mu'annas mujazi dari ininya, dari orang Arab ya. Nih, kalau di Google ya mu'annas majazi itu yang contohnya tuh Dar, Syamsun, Qaimah gitu. Bukan makhluk hidup lah intinya. Tapi emang ini belajarnya juga gitu, tapi nggak tahu dah yang di kitabnya gimana. Nah, itu dah bisa beda-beda ulama. Lu udah mandi kan? Namanya yang mana sih tadi? Siapa? Rom? Yang bagian mana? Di atas. Terus yang lagi? Yang waktu bahas mu'annas, fa'il mu'annas itu. Matiin Bambang. Yang taknis. Kejauhan kayaknya di bawah. Tadi mana ya? Nah, lupa juga tadi. Taknisul fa'il ya? Nah, itu dulu. Alat tsaniyah. Apa yang untuk alam mu'annas hakiki itu masih nyambung ke Hindun itu. Terus yang Syamsu Tola'at itu dia majazi. Zakan al-fa'il dhamiran ya'udu ala mu'annas hakiki. Nah, wawunya nih istinafiyah kayaknya. Oh, mana? Wa nahwu. Oh.
kalau nggak salah ya. Planet di kitab. Nah ini ya, umur-umurnya sudah terbaca. Mama emang kalau gorengan dulu sama. Iya. Bentar, bentar. Yang udah ada mu'annas hakiki. Au majazi sini ada kan? Au majazi ta'nis. Ya, berarti Syamsun itu majazi kan? Majazi. Oh, iya, iya. Berarti wanahwu itu kan ada sebelum wasyamsu tala'at, itu kan ada tulisan wanahwu. Nah, wawunya ini wawu tidak kan? Dia menunjukkan kalau wanahwu kalimat ini itu nggak bersambung dengan kalimat sebelumnya. Yang udah alam mu'annas hakiki itu titik wanahwu kan. Gitu. Itu lebih nyambung ke yang au majazi ta'nis. Jadi kasih contoh yang kedua gitu. Ya, Gimana guys yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Tadi Torik kejawab nggak Torik? masih belum nggak, Rek? Udah. Tentang mu'annas hakiki majazi. Kalau gue PC, Rek. Ya. Gitu sih. Lebih gampang mengetahui mu'annas hakiki sih sebenarnya, karena ada tanda-tandanya. Kalau yang majazi itu yang harus diketahui oleh orang Arab, langsung dari orang Arab. Nah, lanjut aja Nazwa kayaknya biar mempercepat waktu. Jangan biar nggak terlalu malam. Gak bakal gantian nih. Yaudah, ini nomor 1 ya. Coba dah. Nah, bentar. Lanjut naibul fa'il. Yadhafu al-fa'il wa yanubu anhu al-maf'ul bih au ghairuhu fi agradin lafziyah au ma'nawiyah itu. Bayin hadhil agrad ma'at tamsil. Nah, soal pertama, fa'il itu apa ya? Fa'il yudhafu al-fa'il wa yanubu anhu al-maf'ul bihi. Jadi fa'il itu dibuang dan ditempatkan maf'ul di posisi fa'il gitu. Intinya terjadi naibul fa'il itu karena pembuangan fa'il dan menempatkan maf'ul ke posisi fa'il gitu. Di agradin lafziyah wa ma'nawiyah, karena ada tujuan lafziyah atau ma'nawiyah. Disuruh dijelasin. Jelasin orang dulu kan. Gue mau ambil baju dulu kan. Ini sudah gak ngerti semua. Lu yang panjang. Ini bukan yang request. Gue juga ini Nomor 2. lagi mikirin schedule. Kayak gitu ya, berarti gimana, Zak? Oke, lanjut ya. Yuk. Lanjut. Apaan tadi? Jawabannya minal agrad al-lafziyah lihat fil fa'il. Tujuan lafziyah karena membuang fa'il. Yang pertama al-ijaz, untuk meringkas gitu, biar lafadznya kepanjangan gitu. Al-ijaz kama fi qouli ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Itu al-ijaz ya. Ijaz meringkas kata. Terus yang kedua, al-muhafadzah ala saja'ah. Itu maksudnya gimana ya? Ana juga belum paham. Itu kayaknya ini dah. Kayak menjaga saja syair itu loh kalau nggak salah. Hah? Gimana? Saja itu syair di syair bukan sih Jan? Oh Jan. Ya saja itu di share. Di syair apa sih? Saja itu Di balaghah ada sih. pembahasan saja, pembahasan di arut. Ini lu sudah dulu main berenang Saja itu akhir Ya. kalimat. Gitu. Oh, akhirnya biar sama ya kayak mantobat sariratuhu humidat siratuhu.
Hmm. Banyak aja. Mungkin berapa ya udah? Gimana, Najwa? Terus yang ketiga, mana sih? Al-muhafadzah alal wazni. Menjaga apa tuh? Alal wazni. Al-muhafadzah alal wazni. Apa tuh maksudnya? Aduh, aneh belum baca-baca banget nih bab naibul fa'il. Ada yang paham nggak? Itu menjaga wazan syair kalau nggak salah tuh. Nah, sana gitu. Ini bahasan syair ya. Gimana aja Siap. ini Mana jadi kami? apa namanya? Arut ya? Iya. Arut lagi. Sebenarnya ya, Anda sih lebih curiga dan lebih condong besok lebih ke banyak i'rab Quran sih. Apa gini aja disepakati mana soal yang semisal keluar tuh jangan dipilih. Oke, gitu aja kali ya. Ini jangan ya. Gitu nggak? Disepakatin gitu nggak? Gimana guys? Gimana? Kita sepakatin soal yang keluar tapi jangan kita pilih. Nah, jadi kan nanti kasih 5 soal. Nah, semisal ada satu soal yang kita udah setuju untuk tidak dipilih keluar, ya kita tentu sekarang itu maksudnya. Mana soal yang kelihatan sangat menyeramkan gitu. Kayaknya banyak bahas syair sih. Tapi harus dilihat sih apa aja gitu. Jadi kita mau bahas syair aja apa gimana? Gimana ya? Ya masalahnya besok tuh gak tahu nih soalnya bakal gimana. 60%, 60%. Tapi yang penting i'rab ya. I'rab Apa ini? yang ayat-ayat di Quran. Ini kan Jan, naibul fa'il tuh pembahasannya udah selesai belum sih? Udah selesai semua dibahas belum sih sama beliau? Kalau nggak salah belum deh. Nah, soal-soal yang naibul fa'il kalau keluar jangan dipilih. Kemarin itu kan terakhir 122 ya. Halaman 122. Sebentar cek dulu. Halaman seratus. Ya, kelebihan. Nah, kemarin iya. 122 selesai. Selesai, Rum. Belum. Ini aja teman-teman kesepakatan mana yang apa namanya kelihatannya mau disepakati untuk tidak dipilih gitu loh. Gimana yang Jadi lain? nggak terlalu fokus ke situ gitu. Takutnya kan misal terlanjur diapalin gitu, dia bisa nih tapi sekelas nggak bisa gitu loh, maksudnya kasihan juga. Berarti itu aja kali bikin voting di grup. Tapi dengan syarat baca dulu masing-masing semuanya, jadi lihat. Gitu nggak sih? Tentuin dari awal aja, Zan. Biar pada serempak bacanya yang Tapi itu. ini Fauzan, maksimal soal yang disepakati untuk tidak dipilih 2 atau yang tidak dihafal gitu loh. Boleh. 3 Soalnya lah ya. nanti dikasih 5 soal. 5 soal yang nggak dijawab 2. Iya 2. Itu emang 2 ya batasnya ya. Ya.
Takutnya nanti udah ya gitulah. Takutnya kalau milih 3, tahunya 3-3 yang keluar ya. Nah, itu dia. Jadi maksimal 2 gitu yang disepakatin. Lumayan susah sih ini yang apa namanya? Kayaknya 2 ini deh, yang nggak usah deh. Mana? Yang naibul Terakhir. fa'il itu. Naibul fa'il nggak usah kayaknya dua ini. Ini coba nih, pembahasan tadi apa ini? Yufal fa'il wa yarabu anhul maf'ul bihi aw ghairi al-aghrad lafziyah ma'nawiyah baina hadzal aghrad ma tamsil. Ini jelas kan pelajarannya banyak yang diarut. Kita sedangkan banyak rata-rata belum pada belajar arut kan. Nah, terus ini juga hal yajuzu ina bati ghairil maf'ul bihi ma wujudihi. Uzkur al-anuhat. Ini bagaimana mengganti selain maf'ul tapi ada maf'ul. Nah, ini juga sulit. Nah, ini yang gampang nih nomor 3. Yang 3 nih gampang nih. 3 dan 4 gampang nih. 4 gimana? 4 ada nomor 4 enggak? Jadi gimana guys? Yang lain gimana? Mau gimana? Ayo, bersuara guys. Kalau Anda sih lebih ke arah 2. Ya, Berarti naibul itu yang kita bagian naibul fa'il nomor 1 2 itu kan pembahasannya dia lebih ke arut gitu loh. Maksudnya kita sepakatin kalau 2 soal ini keluar, maka jangan dipilih gitu loh. Atau salah satunya keluar jangan dipilih gitu. Gimana guys? Apa gimana Rum? Ulang-ulang. Jadi kan besok kan dikasih 5 soal. Terus kita disuruh kesepakatan satu kelas milih 3 kan? Iya kan? Iya. Nah, sekarang aja kita sepakatin mana kira-kira soal yang susah gitu loh. Semisal soal itu keluar, jadi kita udah tahu jangan dipilih gitu loh. udah pasti nggak dipilih gitu. Nah, takutnya gini. Emang gara-gara susah ya, gara-gara susah banget. Ada yang maksain buat ngapal gitu, udah dia bisa. Terus di hari esok dia sendiri yang bisa, lainnya nggak bisa gitu loh maksudnya. Cek. Yuha ya jama'. Apakah 2 itu nomor 1 dan 2 bagian naibul fa'il? Gimana teman-teman? Itu maksudnya Khairi, gimana Khairi? maksudnya adalah ini siapa sih? Nih, jadi maksud kita tuh gini, konsepnya dua soal yang naibul fa'il ini itu pasti nggak kita pilih kalau misalnya keluar. Tapi kalau misalnya keluarnya cuma 1, maka 1 lagi nanti kita sepakatin di kelas gitu. Atau misalkan ternyata 2 soal ini nggak dipilih, nggak keluar gitu, maka ya udah kesepakatan kita nanti di kelas soal mana yang nggak kita pilih gitu. Gitu guys. Hanya saja yang ini pas ketika keluar udah pasti kita semua sepakat ini yang nggak kita jawab gitu. Intinya dari sekarang kita udah ngebanet soal lah. Boleh. Tapi pertanyaannya setujunya sama yang 2 soal ini apa mau soal yang lain juga, ada yang lain gitu, yang itu masih kita pelajarin. Karena ada yang lumayan susah di sini juga nih, di bab la nafiyah lil jinsi di bagian sini. Udkur aqbalun nuhat fi ilmi bina ismi lafufat. Ini lumayan. Ini Ana juga baca beberapa kali belum terlalu ngerti. Kemudian
Ya itu salah satu yang buat anak susah juga. Gimana yang lain? Yang mana? Ulang. Jadi di soal yang menurut Ana ya, menurut Ana susah tuh tadi sama Rumi di yang 1 sama 2 bab naibul fa'il. Ini lumayan menguras. Tapi sebenarnya kalau dipahamin lumayan agak gampang kalau yang nomor 2. Kalau dipahamin, tapi susah memahaminya juga. Nah. Kalau menurut Mune, kalau yang naibul fa'il nomor 1 itu sebenarnya ya gampang-gampang aja. Jadi ya kan udah jelas banget kan ditanya lafziyah sama ma'nawiyah. Yaudah kita aja kan kalau yang lafziyah udah paling yang susah yang nomor bagian 2 sama poin 2 sama poin 3. Tetapi kalau ma'nawiyah itu bisa semua nih insya Allah nih kalau kita. Jadi kayak misalnya nomor 1 contohnya khuliqal insanu dha'ifa kan mudah. Nomor 2 kaunhu majhulan. Contohnya ruwiya an Rasulillah kan gampang juga. Nah, misalnya nomor salah satunya lagi misalnya yang poin 5 yang ma'nawiyah contohnya Kubilal Husain yang tahkirul fa'il contohnya Kubilal Husain tuh misalnya gitu aja. Kalau menurut aneh ya. Maksudnya cari yang gampang aja tuh. Yang maksudnya yang memungkinkan lah. Jadi kalau yang itu sih. Kayaknya emang ya bener sih kata Bintang yang nomor 1 tuh nggak begitu susah kalau di ini. Ya cuma bagian yang syair tadi doang. Iya. Tapi kalau Ana ya lebih sarannya Bennett yang ini sih. Bennett yang yang ini. Baina kasriwa ini. Bukan, uzkur aqwalin nuhat fi allati binai ismillah. Aneh bingung itu, aneh nggak paham gimana ya? Makanya Ana juga ini yang ini mah udah pasti Ana Bennett. Nah, guys. Jadi yang lain gimana? Oke. Yang mana, Zan? Apa? Apa itu? Yang babla. Iya, ini bab lana fil jinsi itu ada yang nomor 4 uzkur aqwalin nuhat fi illati binai ismillah mufrad. Antum ngerti? Kalau ngerti boleh dijelaskan ke kami. Tapi yang call gitu kayaknya gak bakal ada gak sih? Iya sih. Makanya Ana lebih ke arah kayaknya lebih banyak nge-irop sih besok ustadznya. Atau contoh. Iya, itu kayaknya masuk deh kalau i'rab. Lebih kayak misalnya kemarin lah waktu ujian UTS kan beliau lebih ke arah contoh ini, terus beliau suruh definisi mana yang ini gitu. Nah mungkin lebih begitu sih pertanyaan beliau. Jadi beliau ngasih contoh terus suruh identifikasi dia kedudukannya apa gitu. Kalau lihat yang itu soal UTS kemarin yang beliau tanya jawab semua. Gimana? Gimana guys? Cek sound. Bingung ya. Anda setuju yang akwalul ulama nuhat itu tadi di Bennett? Udah Zan, puyeng. Ya udahlah. Bennett-nya. Ya udah mending Bennett semua Zan, lanjut. Bennett semua apa yang dikerjain? Itu besok mau keluar Zan. Tenang aja. Ya berarti saran Ana ya lebih fokus sama kayak yang syarat-syarat, terus tempat-tempat di mana sama i'rab gitu. Kalau kaul gitu
Ya nanti bisa kita sepakatin yang kaul-kaul nuhat gitu kita banned aja di kelas gitu. Tapi berarti kita fokus sama yang syarat-syarat apa, terus dia terdapat di mana gitu. Sama i'rab. Lebih ke arah situ sih kalau Anda nyaraninnya persiapannya ke situ. Dan kayaknya juga beliau nggak keluar dari kitab nggak sih? Contoh-contohnya. Masya Allah. Gimana Rum? Setuju. Yang lain Kan gimana? ini ya, gue mah siap kalau misalkan kalian, maksudnya kalau misalkan gue bisa dan misalkan kalian masih bingung gitu ya, ya gak apa-apa kalian nanya aja ke gue, kita bisa bareng-bareng gitu. Gue Iya. di sini gak niat gimana gitu ya, kayak aduh kok jadi gini. Iya kalau ada yang itu bisa ditanya di grup aja biar bareng-bareng. Jadi ini mau gimana? Mau dibahas nggak nih Zan? Yang mana? Dibahas atau di skip? Yang naibul fa'il tadi. Yang ini dibahas lah. Dibahas. Kayaknya dilanjut aja. Siapa Nazwa yang Yuk. ini? Sok lanjut. Guys, udah mau jam 9. Soal nomor terakhir no. Pak gimana nih? Ayo lanjut. Coba Ri, antum yang jelasin Ri. Waduh. Yang mana? Nih, yang di sini. Yang ini dah. Itu nomor 2, memang agak susah kalau yang nomor 2. Nomor 2 seperti itu, nomor 2. Gimana? Lanjut. Ini suara apa, Zan? Suara antum. Itu tuh yang nomor 3 tuh. Di ini aja, diperjelas aja. Jangan yang masih bingung. Itu soalnya gampang itu. Yang nomor 3 terakhir. Ini suara apa ya? Bintang kayaknya. Nomor 3 di naibul fa'il itu gak sih? Suruh bikin kata-kata dari fi'il itu. Ada ya. Bintang. Ini mic-nya bintang kayaknya. Ada. Oke, syukron. Di sini suruh jadiin mabni lil majhul fi jumal. Suruh bikin ini kalimat tapi dengan mabni apa? Dengan majhul gitu. Kan ij'al al-af'al al-atiyah mabniyatan lil majhul fi jumal min insya'ik. Ya. Jadi suruh bikin kalimat tapi fil yang di sini nih
semuanya nih harus bentuknya majhul. Itu Soma gimana itu? Soma bukannya puasa ya? Iya, Lah majhulnya gimana? eh soma soma itu sima kan ya? Soma soma Iya, emang iya bisa kayak balaya bulu bila Soma ya sumu suima. Enggak, tapi maksudnya maknanya gimana gitu. Itu kan suruh buat kata-kata gitu. ya ngarang aja kali misalkan Itu I say, berarti semuanya disuruh bikin ini kan, suruh bikin apa namanya? Suruh dijadiin majhul semua kan? ya, tapi dalam bentuk kalimat yang Iya ngarang aja. ente kasih tahu aja. Itu kan kayak takobala kan kalau kaidah dasarnya kan doa ini kan doma awaluhu wa kusra qabla akhirih kalau yang apa namanya madi kalau mudhari'nya doma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Tapi kan di tafa'ala itu kan ada perbedaan tuh. Coba ini Jan. Saya lupa lagi. Ya, yang kalau ini alima alima kan udah jelas. Nanti kalau dibikin majhul jadi ulima. Ya kan? Tapi kalau takobala itu kan takobala bacanya ya. Apa takobalu? Nah, tergantung, kan bisa dibaca tergantung kita. Ini fi'il madi apa bentar sih? Fiil madi semua ini. Enggak juga, Ada tapi ada 10. yakulu. Berarti bebas bisa Mati kayak jadi bisa tokbalu. Bebas kita berarti kalau itu. Ya pokoknya kalau madi kan berarti takobala kan tukubila kan. Iya. Tukubila. Kalau istakhraja ustukhrija. Kalau soma sima. Kalau ikhtara apa? Ukhtiro. Ukhtiro ya. Ya ukhtiro. Ikhtara tuh ukhtiro. Rodda rudda. Ya kan, Jan? Iya. Kalau yakulu yuqalu, yahtarimu yuhtaramu. Sul. Ada yang nyatet nggak? Barangkali ada yang belum tahu. Halo. Ini udah pada puyeng semua kayaknya Jan. Sima itu tulisannya gimana, Mi? Sima. Apa? Sima. Sima. Tulisannya Iya. gimana? Ada ya-nya pakai ya sima. Sin ya mim. Sima asluhu suwima. Terus harokat wawunya dipindah jadi siuma. Karena harokat kasroh bertemu wawu nggak bisa, akhirnya wawunya diganti ya. Jadi sima. Begitu. Oke guys, gimana? Apakah kita cukupkan di sini? Yang ini di materinya udah semua dibahas. Materi belum semua. Yang lainnya ini belum sama sekali. Soal yang
Kan lagi ngomong, Kang. Halo? Kang? Gimana guys? Bagaimana, mau lanjut? Atau disudahi? Udah semua kan, San? Belum. Satu bab bulan Afril di sini belum. Bagian Ibror, tapi ada Ibrornya ada nggak sih? Ibror katanya lagi ngaji gitu. Hmm. Nggak bisa. Injan, kilas. Ya udah sekilas ya. Oke, anak sekilas tentang bab la nafiyah lil jinsi ya. Pertanyaan pertama itu adalah ta'malu la nafiyah lil jinsi. Amalu inna limusyabahatiha laha min aujuh uzkur hadil aujuh. Jadi kenapa la nafiyah itu disamakan amalnya dengan inna? Itu karena ada kesamaan dari beberapa aspek. Nah, apa di sini sebutkan soal aspeknya? Yang pertama, anakulan min huma yadkhulu 'alal jumlatil ismiyah. Karena kedua-duanya, masing-masing dari keduanya itu masuk kepada jumlah ismiyah. Itu satu. Yang kedua, anakulan min huma litakid bila ini apa ya? La litakid an-nafi. Oh, anakulan min huma litakid. Fala litakid nafi wa inna litakidil isbat. Nah, jadi la dan inna itu sama-sama litakid untuk menguatkan. La itu untuk menguatkan penafian atau penegasian. Jadi menguatkan ketidakadaannya gitu. Sedangkan inna adalah penguatan terhadap adanya suatu. Gitu. Jadi penguatan isbat. Itu untuk yang kedua kesamaannya. Yang ketiga kesamaan adalah al-annala naqidah inna, naqidata inna. Wa syai'u yahmilu ala naqidihi kama yahmilu ala nazirihi. Anak kurang ngerti maksud naqidah. Rumi ngerti nggak naqidah apa? Atau Khairi? Yang mana, San? Ini annala naqidah inna, naqidata inna, annala naqidatu illa inna, wa syai'u yahmilu ala naqidihi kama yahmilu ala nazirihi. Nah, naqidah sini apa artinya? Naqidah. La batal. Batal atau apa ya? Bawah la inna wa syai'u yang batal juga dah. Tak bisa mikir lagi nih, San. Naqidah. Naqidah tuh kebalikan. Kamu kebalikan. Oke. Balikan tadi ya. Berarti kalau kita artikan bahwa la adalah kebalikannya inna, sesuatu yang mengandung kebalikannya, dia mengandung al-nazirihi.
Ya, nanti coba dilihat lagi di kitabnya, karena kurang paham, atau bisa ditanyain yang lebih paham. Kemudian yang keempat, anna kullan minhuma lahu sadrul kalam, bahwa kedua-keduanya itu berada pada awal atau permulaan kalam, gitu, biasanya. Jadi itu adalah 4 aspek di mana kesamaan inna dan la, gitu. Itu bisa dihafalin kalau mau hafal. Kemudian yang kedua, soal kedua adalah man ladzi yushtaratu li'amali la nafya lil jinsi amala inna. Terus mathil likulli ma tadzakkar. Jadi di sini sebetulnya disuruh dimisalkan, tapi ini nggak ada misalnya. Jadi syarat pertama adalah antakuna nafiyah la zaidah. Jadi harus silanya itu adalah la nafiyah, bukan la zaidah. Itu yang pertama. Yang kedua, antakuna nafiyah lil jinsi. Nah, jadi nafiyah itu adalah la nafiyah lil jinsi, bukan la nafiyah. Satu lagi apa, Ri? Nafiyah li mufrad apa? Bil wahdah ya. Bil wahdah atau bil mufrad ya, lupa nak. Jadi Ya, maunya mufrad wahdah. ya lil jinsi, bukan nafiyah lil wahdah tadi ya. Kemudian yang ketiga, alla yadkhula 'alaiha jar. Jadi tidak ada jar yang masuk kepada la. Misalkan bila atau bi an. Misalnya bila ya, bila gitu. Atau kala dirasah. Mungkin gitu. Terus kemudian yang keempat, ayakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Nah, berarti itu isim la itu harus dua-duanya nakirah. Isim dan khabarnya harus nakirah. Itu syarat untuk menjadi amalnya amal inna. Kemudian yang terakhir, alla yufassilu bainaha wa baina ismiha bifasilin. Jadi tidak boleh terpisah la dengan isimnya, berarti harus bersama. Gitu. Karena bisa merubah amal. Nih, contoh ya, misalkan la rojulun kariman. Tidak ada laki-laki yang mulia. Nah, misalkan diganti rojulun yang harusnya isim la, dia pindah jadi la kariman rojulun. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau la karimun rojulun, itu la-nya di situ adalah la nafi biasa. Karimun sebagai mubtada, isim la, terus rojulun sebagai, atau ya mungkin kalau tadi contohnya rojulun, maka rojulun menjadi fa'il sadal masadul khobar. Gitu. Itu tadi kalau anak contohin ya. Tapi ini karena ada tulis contohnya. Kemudian yang ketiga, mata yubna isim la an-nafiyah lil jimsi wa mata yu'rab. Terus da'ima ijabatika bil amsilah. Jadi kapan isim la itu mabni? Ya. Kapan isim la itu mabni? Mata yubna ismul la nafiyah lil jimsi wa mata yu'rab, dan kapan dia itu mu'rab? Nah, contohnya nih. Jadi bunya ala makana yunsabu bihi idza kana ismula mufradan ay ghairu mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Jadi isim la nafiyah lil jinsi itu dia dinasobkan mabni nasab. Ya. Jadi yubna ala ma yunsabu bihi itu adalah mabni nasab. Bahasa lain dari mabni nasab. Idza kana isim la mufradan, apabila isimnya la-nya itu adalah mufrad. Nah, maksudnya apa? Ghairu mudhaf, bukan mudhaf, atau syabihan bil mudhaf. Jadi kalau mufrad, maka dia itu nasab. Nah, mabni nasab. Atau biasanya bunya ada makan yang sobi. Itu mabni fathah kalau nggak salah kalau isim la itu. Misalkan sini, la zalima al-yaum innallaha sari'ul hisab. La zulmal. Ini gimana bacanya? Ini Al-Qur'an ya, enggak? Kalau nggak salah tak. La zulmal yaum inna sari'ul hisab. La zulmal. Ya, intinya nanti bisa dilihat di Al-Qur'an bagaimana pembacaannya. Itu. Jadi kalau isi mufrad dia mabni fathah atau mabni atas yang dinasabkan. Kemudian
Fayu'rabu isim la idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Di'irabkan atau dimu'rabkan isim la apabila dia itu mudhaf atau syabih bil mudhaf. Nanti mungkin coba dilihat di muqarrar apakah ada ininya contohnya gitu. Ini tadi uzkur aqwal nuhat fi allati min isim la al-mufrad. تركبهم على تركيب 15 ويؤيد ذلك أنهم إذا فصلوا بينهما إعرابوا الاسم فقالوا لا فيها رجل ولا امرأة وذهب بعضهم إلى أن إلة البناء تضمن معنى من الاشتراك بدليل ظهورها في قوله فقام يزول الناس عنه بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلا هندي واختاروا هذا القول. Ya itu dua qaul ini anak kurang ngerti, yang kita bisa ambil mungkin wa idza kana ismu la mudhafan aw syabihan bil mudhaf fa innahu yu'rabu wa yakunu fi hadhil halah mansuban ittifaqan. Nah, mungkin ini perkataan atau qaul yang jelas ya, yang mudah. Apabila isim la itu mudhaf atau syabihan bil mudhaf, maka dia itu mu'rab wa yakunu fi hadhil halah mansuban ittifaq. Jadi dia itu bisa dinasabkan gitu. Jadi dia mu'rab kalau dia mudhaf atau syabihan bil mudhaf gitu. Nah, yang terakhir di pembahasan bab la nafil jinsi ada pertanyaan yajuzu fi qaulina la haula wala quwata illa billah khamsata aujuh wadhkurha ma'at tawjih. Nah, jadi di kalimat la haula wala quwata illa billah itu boleh dibaca 5 bentuk. Nah, di sini saya sebutkan pertama apa? Fathu ma ba'dala al-ula wa tsaniyah wa hadzal wajhu wal aslu. Nah, jadi difathahkan kedua-duanya, la haula wala quwata illa billah. Ini bentuk pertama. Kemudian ada bentuk yang kedua, raf'uhuma. Jadi yang tadi itu kalimat setelah la itu dirafa'kan. Boleh jadi dibaca la haulun wala quwwatun illa billah. Nah, yang ketiga boleh fathul awal wa raf'us tsani. Ya, boleh difathahkan yang pertama dan dirafa'kan yang kedua. La haula wala quwwatun illa billah. Nah, yang keempat boleh raf'ul awal wa fathus tsani. La haulun wala quwwata illa billah. Yang kelima fathul awal wa nasbus tsani. La haula wala quwwatan illa billah. Nah, ini untuk penjelasannya ada di kitab ya, alasan-alasannya. Di sini hanya contoh. Begitu, ini untuk bab la nafiyal jinsi. Gimana, ada yang mau ditanyain? Cek. Masih banyak peserta. Udah kayaknya, Zan. Yang keempat, Zan. Gimana tadi, Zan? Apa? Yang keempat. Soal 4. Soal yang di bab la nafiyah. Ya. Yang uzkur aqwal nuhat. Nah, ini coba Ana sudah belum terlalu ngerti dengan pembahasan di sini. Ana beberapa kali baca dan belum mengerti gitu. Maksudnya, kalau di sini kan pertama jadi apa yang namanya? Tarakabahu ma'ala tarkibu khamsata asyar. Jadi tersusun dengan la itu 15 susunan. Ana kurang tahu maksudnya apa. Terus wa yu'ayyidu dzalika annahum idza fasalu bainahuma i'rabu al-ism faqalu la fiha rajulun wala imra'atun. Jadi ketika terpisah bainahuma. Nah, ini anak kurang tahu nih. Bainahuma itu la dan isimnya. Mungkin. Wa dzalika annahum idza fasalu bainahuma. Apabila isim la dan apa namanya? Dan la-nya, la dan isim la-nya itu terpisah, maka i'rabu dia itu bisa jadi mu'rab. Mungkin, atau anak kurang tahu. Di sini maka contohnya apa? Faqalu la fiha rajulun wala imratun. Nah, la itu
terpisah oleh jar majrur. La fiha rajulun wala mar'atun. Nah, karena pisah itu jadi rajulun di i'rab. Gitu. Mungkin itu yang kalau anda bisa mafhumin. Nah, kalau yang di qaul kedua, wa dhahaba ba'dhum ila anna illatal bina tadammana ma'na min, man atau min itu al-istiraqiyah. Jadi sebagian ulama juga berpendapat bahwa ilatnya bina mabninya si isim la itu adalah karena mengandung min atau man al-istiraqiyah ini. Dengan dalilnya ini syair. Ya, kemudian ada pendapat Ibnu Asfur bahwa dalilnya adalah bi anna tarkibal ism ma'al huruf qalil wal bina'u li tadammuni katsir. Jadi susunan isim dengan huruf itu sedikit, sedangkan wal bina'u li tadammun katsir. Nah itu, makanya anak belum paham, jadi anak gak bisa menyimpulkan bagaimana. Itu yang bisa anda jelasin. Tapi yang bisa kita ambil secara jelas itu yang qaul ketiga. Wa idza kana ismu lam mudhafan aw syabihan bil mudhaf fa innahu yu'rab wa yakunu fi hadhil halati mansuban ittifaqan. Nah, maka jika dia isim la-nya itu mudhaf atau syabihan bil mudhaf, maka dia itu dihukumi mu'rab. Ya, jadi nasab. Tadi kan kalau isim la itu dia mabni ala ma yunsabu bihi. Tapi dia mabni fathah. Jadi kayak tadi contohnya la haula wala quwata. La haula bukan la haulan. Gitu. Kalau la haulan, kalau dibaca lan itu namanya nasab. Tapi kalau cuma la haula itu namanya fathah, mabni fathah gitu. Nah, di sini maka kalau misalkan isim la itu mudhaf atau syabihan bil mudhaf, fa innahu yu'rab, maka dia itu di-mu'rabkan. Wa yakunu fi hadhil halah mansuban. Maka keadaan isim la itu jika mudhaf dan syabihan bil mudhaf yaitu mansub secara disepakati gitu. Begitu sih Torik. Kalau kan itu ada 3 qaul jadinya. Qaul 1 dan kedua anak nggak bisa menyimpulkan dan nggak bisa dan belum ngerti. Sedangkan yang ketiga yang bisa disimpulkan. Begitu. Gimana Torik? Oke, syukron Zam. Mumtaz. Insyaallah. Yang lain gimana? Kaifa ya akhi ya akhuna wa ya ikhwah. Ya ikhwah. Udah kayaknya Zan. Kalau ada yang belum paham di grup aja. Oke. Berarti nanti kalau ada yang bertanya-tanya silahkan tanya di grup ya. Oh ya, terus ini Ana mau membenarkan di mana ya tadi. Nah ini antaqa'a ba'da mubtada'in huwa fil ma'nal qaul wa khabaruha qaulun wal qail wahid. Nah, ini contohnya tuh kurang kalimat innanya. Harusnya khairul qaul inni ahmadullah atau inni ahmadullah atau anni ahmadullah gitu. Jadi kurang ini atau anni gitu. Yang di mana sih itu Zan? Ini Anda masih share screen kan? Enggak. Oh, enggak. Astagfirullah. Enggak ada yang Udah, bilang. enggak apa-apa Zan. Enggak apa-apa Zan. Astagfirullah, maafkan saya. Saya kira masih share screen. Kok enggak ada yang bilang? Maaf banget loh. Alhamdulillah. Nih ya. Kita ulang. Pantesan nggak ada yang nyaut. Oh, akhi.
Ini ada nggak? Kelihatan nggak? Guys, kelihatan nggak? Iya, iya. Nah, di sini yang jawazu fathu wa kasru kan ada nih antaqo ada mubtada huwa fil ma'na qaul wa khabar wa khabarha qaulul wa qail wahid. Nah, ini contohnya itu kurang inna sama atau anni gitu. Inna atau anna, inna atau ada. Gitu. Misalkan khairul qaul inna ahmadallah atau khairul qaul anna ahmadallah gitu. Jadi khairul qaul kan artinya sebaik-baik perkataan itu sesungguhnya inna ahmadallah apa namanya? Memuji Allah gitu. Gitu. Ini kurang inna sama anna. Ya. Tadi. Nah, ini tadi yang bab bulan nafiyah. Ya Allah, maaf banget Ana nggak jelasin tadi nggak ada ininya. Ya. Gimana guys? Masih ada semuanya di ini di Microsoft Teams. Sebagian udah keluar, Zan. Apa lu juga? Pas dia. Bisa nggak? Atau aku? Kalau maksudnya? Belum tahu sih Sari. Lu baru datang udah nanya-nanya Alkis tuh. Apa emang?